ya. Nanti ngeri 14 Februari itu 14. sering ini kalau saya sebutkan dalam tanda kutip ya, ini lebarannya gitu ya. Lebaran. Lebarannya ya, Ngeri. hari rayanya orang-orang yang berpacaran gitu. V-Day ini senantiasa dinantikan oleh mereka yang aktivis pacaran karena disinilah kan momen yang paling tepat untuk mencurahkan kasih sayang menurut mereka, versi mereka. Maka ini perlu kita edukasi kembali kepada teman-teman remaja muslim bahwa ini bukan berasal dari Islam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang luar biasa gitu ya. Tema yang memang dinanti-nanti pada saat bulan Februari biasanya, sama khususnya di kalangan remaja gitu ya. Fenomena warna merah jambu biasanya gitu ya. Kita akan membahas tentang cinta. Ya, tentu saja ya saya tidak akan berbicara sendiri di sini. Saya sudah ditemani yang sudah hadir di studio. Siapa dia? Dia adalah Kang Akur gitu ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Kang sudah hadir di studio kita Ya, untuk membahas tentang suatu tema yang memang sangat luar biasa ya Kang ya. Ya. Tema yang memang dinanti-nanti para remaja, khususnya remaja muslim yang memang tidak sedikit ikut ya. Terus pipiluun lah ibarat kalau bahasa Sundanya mah, pipiluun, yaitu terkait cinta, khususnya cinta merah jambu gitu ya. Apalah itulah virus merah jambu dan semacamnya ya. Nah, menarik Kang di sini ya terkait apa itu cinta gitu ya. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan Islam itu ya Kang ya. Cinta itu apa sih Kang gitu ya? Dan di dalam Islam tuh ada nggak sih yang ngebahas tentang cinta itu Kang? Ya, baik. Terima kasih Kak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya, terutama teman-teman di podcast kita ya pada kesempatan ini dengan tema yang remaja banget lah istilahnya ya. Karena dunia remaja ini tidak akan jauh-jauh dalam bahasa yang namanya merah jambu atau percintaan. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Kak Dedi tadi terkait dengan cinta, karena memang rasanya nggak afdol kalau remaja itu nggak ngebahas yang namanya cinta. Jadi bukan remaja lah kalau misalkan jauh atau tidak pernah bahas yang namanya cinta itu. Nah, terkait cinta ini apa ada ya? Bagaimana mungkin ya tadi pandangan Islam terhadap cinta agar nanti mungkin teman-teman yang memiliki perasaan ini bisa diarahkan kepada hal yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Islam. Ya, pertama bahwa cinta ini sebuah naluri. Naluri atau perasaan. Naluri atau perasaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia dilahirkan. Artinya memang ini sebuah fitrah manusia. Jadi kalau misalnya ditanya mungkin Kak Didi, apakah salah nggak sih sebenarnya remaja-remaja atau kita mungkin memiliki perasaan cinta? Ya jawabnya nggak salah. Nggak salah. Kenapa nggak salah ya? Karena memang cinta itu bagian dari fitrah, anugerah yang telah Allah berikan, yang Allah sudah titipkan, amanahkan kepada kita selaku manusia, untuk mengatur atau menerus istilahnya melestarikan kehidupan ini. Betul. Jadi tidak ada yang salah dengan perasaan. Tidak ada yang salah dengan cinta. Karena cinta itu fitrah. Betul. Yang Allah berikan kepada kita. Ya, Kak Akur mengutip dari jawaban Kak Akur tadi ya, terkait fitrah, cinta itu fitrah. Berarti kan namanya fitrah itu berarti Allah itu memberikan cinta kepada semua makhluknya, betul ya? Betul. Tapi fenomena yang terjadi pada saat ini gitu ya, terjadi penyempitan makna Kak Akur nih terkait cinta itu sendiri. Seolah-olah cinta itu hanya antara si pria dan si wanita gitu. Betul. Cinta itu antara laki-laki dan perempuan. Apakah seperti itu cinta yang memang tadi disebutkan fitrah itu, bahwa cinta itu hanya sekedar perasaan laki-laki dan perempuan? Bagaimana Kak menurut Kak Akur sendiri? Ya, memang kalau kita lihat hari ini ya, dari fenomena remaja ketika memaknai cinta itu sendiri ini mengalami penyempitan makna. Betul. Padahal kalau kita lebih banyak piknik lah istilahnya. Piknik mainnya agak jauh lah gitu. Jadi cinta itu enggak sesempit apa yang kemudian dimaknai oleh remaja saat ini. Tapi remaja itu memiliki makna yang luas. Jadi remaja memaknai makna cinta yang sempit itu ketika hanya membahas bahwa cinta itu hanya sebatas antar lawan jenis.
antar cinta antar laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, hanya sebatas itu saja cinta itu yang dimaknai oleh remaja saat ini. Maka kita sebut sebagai ini penyempitan makna. Penyempitan makna yang difahami oleh remaja muslim khususnya pada kesempatan hari ini. Nah, sedangkan makna cinta itu sangat luas sekali. Bisa kemudian kita contohkan. Cinta itu bisa ketika dari orang tua ya, misalnya contohnya seorang ibu yang kemudian rela mengorbankan nyawanya demi berdarah-darah, bersakit-sakit kan itu. Untuk apa? Untuk untuk anaknya ketika dilahirkan contohnya. Itu kan kalau bukan karena cinta apa kan itu ya? Itu kan cinta juga. Atau dia seorang bapak, ayah yang kemudian rela pergi pagi, pulang petang atau pulang malam, istilahnya peras keringat banting tulang, penghasilan pas-pasan. Jadi untuk apa? Untuk menghidupi anak dan istrinya. Betul. Itu kalau bukan disebut cinta, ya apa kan itu istilahnya? Betul. Atau mungkin kondisi dari seorang kakak kepada adiknya atau adik kepada kakaknya, rela seorang kakak melindungi adiknya. Itu kalau bukan karena cinta, ya apa kan yang disebutnya? Atau juga mungkin bisa kita sebutkan teman. Kita akan punya teman. Ya, teman kemudian mengorbankan dirinya untuk sama-sama saling tolong menolong. Itu kalau bukan karena dorongan cinta, ya kenapa? Atau mungkin para ustadz. Ya. Para ustadz, para ulama, para habaib yang kemudian rela masuk ke hutan, ke pelosok-pelosok, melewati sungai, lautan, lembah gunung kan itu. Untuk apa? Untuk menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam. Kalau bukan karena cinta, itu apa? Nah, ini kemudian kita harus pahami bahwa cinta itu bukan hanya sebatas urusan perasaan antara lawan jenis saja, antara laki-laki dan perempuan, tapi maknanya sangat luas. Nah, itu. Berarti cinta ini jangan dipersempit maknanya ya. Jadi bisa antar sesama manusia, antara adik dan kakak, ibu dan anak, ibu dan ayah gitu ya. Contoh-contoh yang tadi disebutkan tadi. Betul, luar biasa sekali. Jadi teman-teman dari apa yang disampaikan Kak Akur tadi bahwa sejak saat ini kita harus memandang cinta itu luas, bukan cinta dalam artian hanya sebatas pasangan saja, apalagi pasangan yang belum halal ya. Kak Akur ya, bahaya sekali. Nah, Kak Akur menarik di sini Kak Akur ya, mumpung kita momen bulan Februari nih, betul, mendekati belas-belasan ya, seolah cinta pada bulan Februari ini mengerucut Kak Akur ya, mengerucut tadi mengalami persempitan makna tadi hanya sebatas diwakili oleh simbol coklat dan bunga misalnya seperti itu. Nah, fenomena seperti ini apa sih analisa Kang Akur terkait fenomena remaja yang memang digandrungi virus merah jambu tadi, khususnya di bulan Februari? Ya. Jadi kalau kita masuk Februari ini ngeri-ngeri sedap ya. Ya. Fenomena yang berulang ya. Fenomena yang berulang, kemudian kita ngeri-ngeri sedapnya kenapa? Ya karena ketika Februari ini hadir itu akhirnya kita akan mendapat informasi yang nggak baik, maka kita sebutnya ngeri-ngeri sedap tuh, karena masih banyak justru kemudian remaja muslim yang menjadi korban. Korban apa sih? Karena kan Februari ini kita sebut sebagai bulannya orang pacaran, kasih sayang, bulannya merah jambu lah. Boleh nggak sih disebut Akur Valentine Days ya? Nanti 14 Februari itu 14. Sering ini kalau saya sebutkan dalam tanda kutip ya, ini lebarannya gitu ya. Lebarannya ya, hari rayanya orang-orang yang berpacaran gitu. Video ini senantiasa dinantikan oleh mereka yang aktivis pacaran, karena disinilah kan momen yang paling tepat untuk mencurahkan kasih sayang menurut mereka, versi mereka. Maka ini perlu kita edukasi kembali kepada teman-teman remaja muslim bahwa ini bukan berasal dari Islam. Sekali lagi bahwa Valentine's Day dengan berbagai macam aktivitas perayaan di dalamnya dari sisi sumber dia ini bukan berasal dari Islam. Dari sisi akidah bukan dari Islam, dari sisi peradaban tidak muncul dari Islam, dari sejarah sama sekali jauh dari Islam. Maka sudah sepatutnya sebagai remaja muslim, mengapa kalau misalkan itu bukan dari Islam, kenapa kita harus ikut-ikutan merayakan yang bukan datang dari Islam? Padahal ketika seorang muslim ikut-ikutan yang bukan datang dari Islam, itu ancamannya sangat ngeri ya. Berat ya. Sangat berat sekali. Karena itu kita akan dianggap sebagai bagian dari kaum tersebut itu. Itu ancaman yang harus kita perhatikan. Oleh karenanya kita penting remaja muslim untuk meluaskan wawasan kita, semakin banyak literasi yang kemudian menjelaskan terkait dengan fenomena V-Day, sumbernya dari mana, kemudian dampaknya seperti apa, sejarahnya bagaimana, terus kemudian bagaimana pandangan Islam yang paling penting itu. Betul. Karena kita ini sebagai muslim, maka cara pandang kita ketika mendapati sebuah momen gitu harus dihukumi dengan pandangan atau cara pandang Islam. Nah, terkait dengan V-Day ini jelas Islam benar-benar
sudah sangat tegas, sangat jelas bahwa fidai ini bukan berasal dari Islam dan ya tidak boleh harusnya ya, sangat tidak boleh, terlarang ya bagi muslim terutama remaja muslim untuk ikut-ikutan merayakan fidai ini. Fidai ini karena sangat berbahaya, karena ini akan berpengaruh terhadap bencana bagi akidah dirinya sendiri. Akidahnya itu akan terancam, kemudian aktivitasnya jelas-jelas akan memunculkan maksiat-maksiat yang berkepanjangan. Maka dari sinilah kemudian kita sangat menentang, sangat menolak terkait dengan say no to fidai. Kita benar-benar akan mengkampanyekan ini di bulan Februari ini untuk kemudian disampaikan kepada remaja-remaja muslim untuk mengucapkan ucapan yang sama, say no to fidai, bahwa kita tidak merayakan fidai dan katakan tidak untuk fidai aktivitas-aktivitasnya. Tapi kadang kita yang namanya kampanye ini ya, ini karena mereka ya yang tidak suka kepada Islam ini akan mengerahkan berbagai macam upaya ya untuk menyampaikan ide-ide mereka, terutama ini kampanye gaul bebas melalui aktivitas fidai ini. Maka kita sedang bekerja keras, atau kita harus bekerja keras, harus berlomba-lomba dengan mereka untuk senantiasa istilahnya lah cepat-cepat gitu ya. Cepat-cepatan nih kita cepat-cepatan. Kalau kita nggak cepat-cepatan dengan mereka, kita akan terbawa rusak. Maka kita harus tidak boleh berdiam diri untuk terus mengkampanyekan, terutama di Februari ini, untuk katakan tidak pada gaul bebas, katakan tidak kepada fidai, dan akhiri aktivitas-aktivitas maksiat, terutama makna cinta yang disempitkan dengan aktivitas maksiat pacaran tadi. Itu seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman dari penjelasan dari Kang Anggur. Memang fenomena Valentine Days itu memang fenomena rutin yang sangat mengganggu ya, khususnya remaja muslim yang memang dalam artian fenomena fidai ini seolah-olah dan tanda kutip melegalisasi zina gitu kan. Melegalisasi zina di kalangan khususnya remaja. Dan tadi seperti yang dibilang Kak Akur tadi, bahwa memang sejarah dari fidai itu sendiri bukan dari Islam, jadi barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk dari kaum tersebut. Itulah yang harus kita hindari sebagai remaja muslim gitu ya. Sudah luar biasa penjelasan dari Kang Akur. Nah, ada muncul pertanyaan baru nih Kang Akur ya. Tadi pertama terkait cinta itu fitrah gitu ya. Terkait terus dibenturkan lagi dengan fenomena momentum fidai yang memang jauh dari Islam. Nah, pertanyaan yang muncul di benak saya adalah ketika cinta itu fitrah, sedangkan bagaimana cara menyalurkannya gitu. Apa sih beratnya memenuhi kebutuhan terhadap cinta itu sendiri, khususnya di kalangan remaja ya. Yang mereka secara posisi atau secara kondisi memang ya belum siap untuk melangkah ke jenjang berikutnya, misalkan menikah dan sebagainya. Nah, bagaimana Islam mencarikan solusi bagi mereka terkait fenomena munculnya fitrah atau ketertarikan terhadap lawan jenis, tapi satu sisi dibenturkan dengan larangan tadi, berpacaran tadi, atau merayakan hal-hal yang di luar Islam tadi. Nah, bagaimana menurut pandangan Islam yang bisa Kang Akur kasih ke kita? Ya, jadi pertama tadi di awal disampaikan bahwa cinta itu sebuah naluri ya. Perasaan yang Allah anugerahkan, bagian dari fitrah dari manusia, yang ini manusia pasti seluruh manusia memilikinya. Sampai saat ini tidak ada kesalahan. Ya, enggak ada. Jadi kita tidak menyalahkan naluri cinta ini. Betul. Karena ini bagian yang Allah titipkan pada kita, amanat pada kita. Cuma nanti kita bagian memaintains ya. Bahasanya maintenance ketika perasaan cinta ini muncul. Nah, jadi yang kita permasalahkan itu bukan dari sisi naluri cintanya, bukan. Tapi yang kita permasalahkan di sini itu adalah bagaimana ketika naluri ini muncul dalam diri manusia. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa manusia itu dibangun oleh dua potensi yang besar pada dirinya. Tiga potensi besar. Satu, bahwa manusia itu dibentuk oleh potensi jasmani, bahwa manusia itu memiliki kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani atau yang kita hajatul udhawiyah. Kebutuhan jasmani, di mana kebutuhan jasmani karakternya ini dia nantiasa harus segera dipenuhi. Sifatnya itu harus segera dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi bahaya. Karena ini berkaitan dengan fisik, nyawa, jasad. Ketika dia tidak segera memenuhi, maka dia akan mengakibatkan kematian sampai kepada kematian. Misalnya kita haus nih, atau lapar nih, betul. Kemudian kita tunda seminggu kemudian, ya kan kita akan membahayakan fisik kita. Maka sifat dari kebutuhan jasmani yang pada diri kita, pada manusia ini harus segera dipenuhi. Tidak boleh untuk ditunda-tunda. Hajatul udhawiyah ya. Hajatul atau kebutuhan jasmani. Dan itu rangsangannya itu dari dalam diri. Jadi di kebutuhan jasmani itu tidak akan muncul selain dari rangsangan diri. Jadi bukan dari rangsangan dari luar. Tapi dalam diri kita. Jadi kebutuhan minum, lapar, rasa lelah,
capek, ngantuk itu datang dari diri kita. Itu kebutuhan jasmani yang segera harus dipenuhi dan efek sampingnya kalau tidak segera dipenuhi akan mengakibatkan keburukan pada fisik kita, bahkan sampai kepada kematian tadi. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih, ini naluri yang kan kita bahas ini. Nah, dari naluri yang dimiliki oleh manusia ini salah satunya ini naluri perasaan cinta. Atau yang kita kenal kalau teman-teman ikut nanti di kajian itu ada gurzatun nau. Atau naluri yang kemudian tujuan untuk melestarikan kehidupan manusia. Ya, jadi perasaan cinta ini adalah bagian dari fitrah dan karakter dari naluri ini berbeda dengan tadi kebutuhan jasmani yang dia miliki sebagai manusia. Ya. Karena manusia tadi punya kebutuhan jasmani juga punya naluri tadi. Cuman dari karakternya ini berbeda ya. Berbeda dari mana? Kalau kebutuhan jasmani ini ketika muncul ini harus segera dipenuhi karena bisa berdampak bahaya bagi dirinya. Kalau naluri ini dia itu bisa menunda. Jadi tidak wajib untuk segera dipenuhi. Saat itu juga. Tapi efek sampingnya akan munculkan rasa gelisah, galau, bimbang gitu. Jadi nggak ada ceritanya orang yang nggak pacaran itu akan mati nggak ada. Seru amat ya. Seru atau ngeri kan itu ya. Jadi nanti yang teman-teman yang jomblo nanti akan protes ya. Selama ini aman-aman saja kok. Saya nggak pacaran, nggak mengakibatkan kematian kan gitu ya. Kalau bisa menyebabkan kematian yang jomblo itu punah ya. Kalau menyebabkan kematian yang jomblo punah gitu kan, ngeri kan itu ya. Jadi memang sangat berbeda. Jadi santai saja kayak teman-teman yang kemudian ya belum atau enggak pacaran ya, bukan belum. Jadi enggak pacaran, pertahankan itu. Karena efeknya enggak akan mengakibatkan keburukan pada dirinya. Betul. Ya. Dan rangsangannya itu akan muncul naluri ini itu dari luar. Kalau kebutuhan jasmani dari dalam. Nah, itu berbeda dengan naluri ini. Sehingga naluri ini akan muncul atau tidaknya ya tergantung dari faktor eksternal dari luar. Jadi kalau dirangsang dari luar, naluri ini pasti akan muncul. Kalau tidak, dia ini tidak akan. Nah ini. Misalnya. Masalahnya hari ini banyak sekali faktor-faktor eksternal yang kemudian memaksa remaja muslim hari ini perasaan cintanya muncul. Nah ini yang paling terlalu banyak faktornya ya dari luar. Faktor dari eksternalnya ini. Yang kemudian mau nggak mau perasaan itu kan muncul. Misalkan faktor dari media sosial, melihat kemudian akhwat perempuan yang cantik jalanan gitu ya, di jalanan bungkusnya kurang ya segala macam itu secara gak sadar itu akan memancing munculnya perasaan atau naluri cinta itu tadi. Kemudian kampanye gaul bebas, mengkampanyekan pacaran, fidek, kemudian di televisi, media segala macam itu disajikan kepada remaja muslim untuk merangsang perasaan cinta itu muncul. Kalau remaja muslim ini kemudian dibina dengan Islam, dia akan mampu untuk meredamnya. Tapi bahayanya hari ini banyak remaja muslim yang ketika kampanye besar-besaran tentang gaul bebas ini kemudian disuarakan oleh yang membenci Islam, yang bertujuan untuk merusak generasi Islam, justru remaja muslim belum dibentengi oleh Islam, sehingga akhirnya ketika perasaannya muncul maka kemudian diluapkanlah dengan aktivitas-aktivitas. Nah, yang kita khawatirkan itu adalah ketika perasaan cinta ini muncul, naluri ini muncul, kemudian remaja muslim mengaplikasikannya, memenuhinya dengan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Nah ini, jadi kita tidak menghukumi perasaannya. Ya, betul. Jadi kita menghukumi itu, mewanti-wanti ya, mengkhawatirkan itu ketika perasaan itu muncul, kemudian remaja muslim mengaplikasikannya atau memenuhinya dengan berseberangan tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, salah satunya adalah penampakannya dengan pacaran. Jadi pacaran sebenarnya adalah pemenuhan dari munculnya perasaan cinta itu, tapi jalannya yang salah. Yang keliru. Cintanya nggak salah, jalannya yang itu. Karena perasaan cinta kan fitrah tadi ya. Di awal kita sebutkan ini adalah anugerah yang Allah titipkan dari Allah kepada manusia sejak manusia itu dilahirkan. Tapi ketika ini muncul, nah maka dia harus dipenuhi kan. Nah pemenuhan inilah yang kemudian kita akan mewanti-wanti bagaimana perasaan cinta itu muncul dan dipenuhi dengan sesuatu yang tepat dengan tuntunan Islam. Nah yang bisa menentukan tepat, betul atau salahnya memenuhi perasaan itu muncul dalam amal itu adalah dengan potensi yang ketiga. Yang ketiga apa itu, Kang? Yaitu akal. Yang paling penting ini akal. Akal ya. Jadi akal ini yang akan memfilter aktivitas seseorang ketika akan melakukan sesuatu. Jadi ketika muncul perasaannya, kan dia akan mendorong untuk melakukan sesuatu, memenuhi sesuatu. Perasaan cintanya muncul, dia akan melakukan sesuatu untuk memenuhi perasaan itu. Nah sebelum melakukan sesuatu itu dia akan difilter oleh akalnya. Jadi kalau akalnya jauh dari Islam, kita sudah tahu jawabannya.
filternya bolong gitu. Jadi kalau filternya aktivitas berpikirnya itu jauh dari ilmu Islam, tuntunan Islam atau informasi Islam, udah kita tahu jawabannya, pasti akan memenuhinya dengan tidak sesuai, tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Tapi kalau remaja-remaja Muslim hari ini kemudian memperbanyak informasi Islam dalam akalnya itu, maka ketika perasaan cinta itu dia akan mampu memenuhi dengan tuntunan Islam, tuntunan yang betul. Nah seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi kita nggak menyalahkan perasaan cintanya, tapi kita hanya fokus kepada bagaimana nih agar pemenuhannya ini sesuai dengan Islam dan tidak melanggar syariat Islam. Nah kita perhatikan itu, dan yang paling penting yang tadi ya Kak Dedi, faktor eksternal itu. Eksternal. Yang kemudian memaksa remaja Muslim memunculkan yang paling penting juga. Tadi kan sudah dibahas tentang cinta itu fitrah, pemenuhannya itu harus seperti apa, dan fenomena fakta sekarang anak remaja terjebak dalam aktivitas pacaran itu kan maksudnya. Nah, ada muncul lagi nih Kang, pertanyaan baru nih biasanya dari remaja. Saya seolah mewakili remaja gitu ya. Karena saya pernah remaja gitu kan ya. Sama. Jadi gini Kang, terkait tadi pacaran, tapi Kang Akur, kayak saya kan pacarnya positif gitu ya, gak ngapa-ngapain Kang Akur gitu kan. Saya pacarannya kan bisa supaya rajin belajar gitu kan, rajin sholat, ada yang ngikutin tahajud gitu kan, tahajud bareng video callan gitu kan sekarang. Jadi pacaran saya Islami Kang Akur. Nah pertanyaannya adalah Kang Akur, bener gak sih ada nggak sih pacaran yang Islami itu? Nah silakan Kang Akur mungkin bisa memberikan pandangannya untuk teman-teman semua supaya ada pencerahan baru lah gitu ya. Jadi pacaran mainstream, dia anti mainstream maksudnya. Pacaran syariah lah. Pacaran syariah. Jadi yang pacaran mainstream itu yang sudah kita pahami lah selama ini. Dan pacaran anti mainstream itu yang muncul istilah-istilah yang baru. Misalkan tadi yang sebutkan pacaran Islami, pacaran syariah, atau mungkin ada pacaran 4 sehat 5 sempurna. Bukan bang aja yang syariah ya, sekarang ada pacaran syariah. Pacaran Islami atau pacaran 4 sehat 5 sempurna. Kayak makanan sehat ya. Nah, yang miris itu yang kita juga nggak habis pikir ya, Kak Dedi. Jadi munculnya istilah pacaran Islami itu di kalangan remaja Muslim. Yang paling berbahaya ini gini, ketika muncul istilah remaja pacaran Islami atau pacaran syariah itu justru dari kalangan remaja Muslim yang dia sudah mulai paham terhadap Islam. Oh, udah mulai kajian tapi tetap. Nah, itu. Jadi dia memunculkan dalih ya, bukan dalil ya. Dalih pacaran syariah. Yang paling berbahaya itu ya. Karena kalau misalkan mohon maaf saya sampaikan, ya kalau orang yang pacaran secara mainstream pada umumnya yang belum belajar mulai dekat dengan Islam ya, udah kita maklumi lah istilahnya ya, dan terlalu kita maklumi. Tapi ketika ada yang remaja Muslim yang sudah mulai dia dekat dengan Islam, tapi masih saja betah dengan aktivitasnya, kemudian memunculkan dalih tadi pacaran Islam atau pacaran syariah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika nanti remaja Muslim yang pelaku ini yang memunculkan istilah syariat Islami ini, pacaran Islami ini kemudian dipandang, dilihat oleh teman-temannya, ini menjadi seolah pembenaran. Ya, betul. Menjustifikasi ke bahwa itu boleh kok. Kok ada teman saya kok yang kemudian soleh, lulusan pesantren misalkan itu, tapi kok beraktivitas kolwat dengan akhwatnya kayak itu, teman perempuan. Sejenis legitimasi gitu ya. Jadi kita takutnya seperti itu, dia legitimasi untuk memperbolehkan aktivitas antar lawan jenis yang justru tidak boleh di dalam Islam. Nah itu yang kita khawatir, karena efeknya akan lebih besar. Efek dari apa yang kemudian dilakukan itu tadi berbeda ketika efek remaja Muslim pada umumnya yang pacaran pada umumnya dibanding dengan efek ketika remaja Muslim yang sudah mulai mengkaji Islam tapi tetap melakukan aktivitas pacaran, itu efeknya akan berbeda. Betul. Ya, nanti kita akan lebih sulit menjelaskannya gitu. Iya, betul. Nah, pacaran Islami ini nggak ada. Jelas ya Kang. Jelas nggak ada. Pacaran Islami nggak ada, pacaran syariah itu nggak ada. Jadi jangan mengada-ngada. Karena ini kan kita paham pacaran itu udah batil, jelas. Batil sekali. Dan Islam itu adalah hak dan batil nggak mungkin. Hak dan batil nggak mungkin satu. Betul. Wala talbisul haqqa bil batil kayaknya. Dan tidak mungkin mencampur adukan, dan tidak boleh kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Betul. Islam itu hak, syariat itu hak, pacaran itu batil. Nggak mungkin itu kemudian muncul istilah pacaran Islami. Nggak mungkin, mau dibalut apapun ya nggak mungkin bisa gitu. Saya sering ya mencontohkan, menganalogikan ya Kak Dedi ke teman-teman remaja ya. Kalau masih kekeh istilahnya ya, kalau masih kekeh ingin mempertahankan dari adanya pacaran Islami atau pacaran syariat. Saya sering mencontohkan ini, mohon maaf nih, saya harus menganalogikan ini. Misalkan Kak Dedi ya, Kak Dedi saya minta ingin mengimajinasikan seekor hewan, 6 hewannya hewan babi. Udah ya, jadi ketika
imajinasi babi, kemudian babi itu menghampiri Kak Dedi, apa yang akan dilakukan oleh Kak Dedi? Menghindar karena najis. Menghindar, alasannya karena najis. Terus apa lagi? Karena ya alasannya dilarang syariat Islam. Najis, haram, dilarang oleh Islam. Kita akan lari menjauh dari babi itu. Ada kondisi yang kedua nih Kak Dedi. Jadi analogi yang kedua. Itu babi pertama. Kemudian babi kedua. Saya anggap ada babi kedua nih. Babi kedua ini lucu. Imut ya. Kemudian cantik, ya, bersih, wangi, dikasih pakaian, dikasih parfum, dikasih bondu. Nah itu ya istilahnya kalau biar semenarik mungkin. Bersih, wangi, dan mau ditampilkan dengan semenarik mungkin. Tapi namanya babi. Kemudian sama menghampiri Kak Dedi. Apa yang akan dilakukan Kak Dedi? Kalau saya sebagai muslim dan saya dapat maklumat bahwa itu tetap babi, itu memang babi, perlakuan saya tetap sama. Menjauh. Kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua itu akan tetap sama. Menjauh. Jadi pelajaran apa sih sebenarnya yang kita bisa dapatkan? Jadi babi, bagi kita hukumnya haram, najis, jelas. Mau dipoles apapun, hukumnya tetap sama. Begitupun dengan pacaran. Pacaran itu jelas haram, batil. Mau dipoles, ditempeli dengan Islam, ada pacaran Islami, pacaran syariat, statusnya tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat nanti kan gitu. Pokoknya tetap haram. Maka untuk melegitimasikan pacaran itu boleh dengan mengembel-embeli Islami, pacaran Islam, pacaran syariat ini ada talbis syaiton. Masya Allah. Talbis syaitan, tipu daya setan. Jebakan Batman jebakan bagi remaja muslim dan ini tidak boleh masuk ke dalam jebakan Batman dari syaitan ini. Tipu daya, memanipulasi sesuatu yang terlarang dengan sesuatu yang dianggap boleh. Dan ini banyak remaja muslim yang terjebak. Ya, mudah-mudahan dengan edukasi kita pada podcast ini bisa sedikit banyak memberikan manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pacaran Islam itu lucu ya. Pacaran lucu. Kalau pacaran pada umumnya panggilannya kan saya suka itu ya, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Papi, mami, papi. Sekarang mah abi, umi ada. Ayah, bunda, abi, umi gitu kan. Kalau pacaran syariat kan beda panggilannya kan, itu ada umi, abi, akhi, ukhti kayak gitu. Itu jadi agak tericat syariat. Tapi ketika pacaran ayah bunda kalau udah putus nggak mau dipanggil janda duda. Iya. Aneh ya. Standar ganda nggak mau disebut janda duda. Kalau lagi deket-deketnya nempel-nempelnya udah kayak ayah bunda. Tapi kalau udah putus nggak mau jadi janda duda. Kalau pacaran pada umumnya di tempat umum, di tempat yang rame kan gitu. Di malam minggu ini kalau misalnya pacaran syariah itu mungkin malam Jumat kan gitu ya. Malam Jumat itu atau mungkin yasinan dulu gitu. Terus berangkat ke tempat si akhwatnya itu naik motor sarungan atau mungkin ada janggutnya dulu sedikit atau mungkin ketika mau lagi naik motor ngendarai motor pakai earphone dengerin murotal tapi mau mendatangi ngapel gitu ya. Ngapel dalam tanda kutip kayak gitu. Terus yang pas datang ngucapin alhamdulillah kan itu. Pas mau berangkat bismillah. Selesainya pas datang alhamdulillah. Terus ketuk pintu assalamualaikum, yang buka orang tuanya waalaikumsalam, disambut kayak gitu. Ketemu pertemuan pertama si laki-lakinya di sini, si akhwatnya 1 meter jauh kayak gitu. Kenapa? Ya mereka paham bukan mahram. Gak boleh berdua-dua. Itu pertemuan pertama. Selanjutnya pertemuan berikutnya kurang setengah meter. Selanjutnya pertemuan berikutnya sudah menempel. Silahkan pikirkan sendiri. Berikutnya sudah mulai diajak jalan-jalan. Ini bahaya sekali. Jadi ketika ada orang tua nih yang sudah kemudian membiarkan orang tua putri akhwat yang perempuan sudah membiarkan anak perempuannya itu dibawa oleh laki-laki asing, laki yang bukan mahram, itu sudah sangat berbahaya sekali. Dia jalan-jalan mungkin jadi ke tempat yang ramai dulu. Berikutnya jalan-jalan ke tempat yang sepi, tapi cuma survei nggak berhenti. Besok lagi ya. Apa yang bisa kita lakukan? Maka nggak heran bahwa aktivitas perzinahan, seks bebas, jual bebas ini diawali dari pacaran. Meskipun mungkin tidak semua pacaran diakhiri dengan perzinahan, tapi perzinahan itu pintu gerbangnya banyaknya di pacaran seperti itu. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, kan itu udah jelas sekali.
Dan jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Dekat bisa jangan. Menarik ya fenomena pacaran syariah tadi gitu ya. Seperti saya mah mau nyari pacar yang solehah gitu ya, yang soleh atau soleha, seperti ya kalau saya boleh mengibaratkan tadi seperti kalau mengambil kata-kata dari Kang Akor tadi, ibarat mencari babi yang halal gitu ya. Mencari pacar yang soleha atau pacar yang soleh itu ibarat mencari babi yang halal. Gak mungkin ketemu gitu ya, karena babinya sendiri sudah haram dan sedangkan pacarnya sendiri sudah haram juga. Nah, menarik Kang Akor ya. Karena mungkin karena keterbatasan waktu ya, karena memang kalau ngebahas remaja seru, apalagi sekali. Cinta ini yang tidak ada habis-habisnya gitu ya. Mungkin terakhir Kang Akor, kesimpulan atau pesan-pesan yang mau Kang Akor sampaikan kepada remaja-remaja muslim khususnya yang insya Allah sedang menonton podcast kita pada kali ini. Pesan-pesan apa yang akan Kang Akor sampaikan terkait remaja muslim khususnya terkait fenomena pada bulan Februari? Ya. Enggak Kang? Ya, sedikit ya. Jadi untuk teman-teman remaja muslim di luar sana, kita pertama harus memahami bahwa menyadari diri kita dua hal. Satu, kita ini sebagai muslim. Yang kedua, kita ini umat terbaik. Khairu ummah. Jadi kita ini sebagai muslim, jadi kita ini membawa tanggung jawab besar bahwa diri kita sebagai muslim. Yang kedua, kita ini sebagai umat yang terbaik, umat yang benar-benar terbaik di antara manusia-manusia yang lain ini. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita ini muslim dan umat terbaik, kita akan membawa diri kita dengan nama baik itu. Jadi nggak mungkin rasanya ketika umat terbaik, seorang muslim dan umat terbaik itu melakukan aktivitas-aktivitas yang berseberangan dengan Islam dan turunan Islam. Tapi untuk bisa sampai memahami ke sana tentu perlu proses ya. Jadi sampai kemudian menyadari bahwa dia ini muslim, dia ini umat yang terbaik, rasanya nggak pantas umat terbaik itu melakukan maksiat, pacaran, ikutan-ikutan video dan segala macam. Untuk memahami sampai ke sana perlu ada tahapan yang harus dilakukan. Apa itu? Pintu pertama dan yang paling utama ini yang harus dilakukan oleh remaja muslim ini adalah harus dekat dengan Islam. Harus dekat dengan Islam. Nggak mau harus dekat dengan Islam. Dan cara dekat dengan Islam itu ya ikuti kajian. Rutin kan? Harus rutin. Bukan sesekali, bukan sesempatnya kan itu. Tapi memang harus dirutinkan. Karena kita harus paham bahwa ini tadi serbuan budaya, kampanye gaul bebas nggak pernah berhenti sama sekali. Betul. Jadi kalau kita hari ini menjauhi Islam dengan tidak ikut dengan kajian-kajian Islam itu sudah sangat pasti akan menjadi korban. Dipastikan menjadi korban berikutnya bahwa kita ini akan terjebak kepada serangan dari budaya-budaya Barat dengan kampanye-kampanye gaul bebasnya. Nah itu yang pertama. Jadi kita harus ngaji. Yang kemudian berikutnya setelah ikutan kajian, berikutnya kita harus menemukan komunitas atau jamaah ya, komunitas atau jamaah yang kemudian bisa memperkuat keinginan kita untuk menjadi lebih baik. Karena tanpa teman-teman komunitas rasanya sulit kalau kita ingin hijrah sendirian. Artinya harus hijrah bareng-bareng. Harus sama-sama agar semuanya lebih mudah lagi. Nah, yang terakhir yang paling penting juga harus menyampaikan Islam ini. Dakwah. Harus menyampaikan Islam ini kepada teman-teman yang lain bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengatur seluruh aktivitas hidup manusia, termasuk salah satunya adalah bagi teman-teman remaja muslim ketika Islam juga mengatur aktivitas pergaulan. Maka kita kenal ada sistem pergaulan di dalam Islam. Itu bagaimana Islam itu mengatur sistem pergaulan, bukan hanya mengatur urusan antar lawan jenis saja, tapi turunan seluruh dari aktivitas pergaulan bebas ini, pergaulan di dalam kehidupan ini diatur oleh Islam. Dan itu bisa didapatkan dari kajian Islam. Sehingga kemudian ketika kita mengikuti kajian-kajian Islam, setidaknya kita memiliki banyak informasi, pemahaman yang bisa kita aktifasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan kemudian kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Itu yang berikutnya bagi remaja yang muslim rasanya belum pas ya. Belum pas kalau hanya sekedar membahas cinta-cintaan. Belum waktunya. Jadi waktunya sekarang apa? Kalau kita ingin bahas cinta bagi teman-teman remaja muslim apalagi yang masih sekolah, cukup saja 3 ini, cinta ini. Cinta terhadap ilmu dengan senantiasa rajin belajar. Yang kemudian yang kedua, cinta terhadap orang tua betul. Dengan berupaya menjadi anak gitu, yang solih dan solihah, berbakti. Dan yang ketiga yang paling, cinta kepada Islam dengan mendakwahkan. Itu aja fokus saja. Jadi nggak usah mikirin si doi dan segala, nggak usah. Bukan pada waktunya. Dan itu akan menghabiskan energi yang nggak bermanfaat. Jadi kita tadi memiliki potensi yang besar bagi remaja muslim, jerumuskan dalam tanda kutip diri kita kepada Islam dengan kajiannya, cintai ilmu, cintai orang tua dengan senantiasa berbakti dan
bakti kepada orang tua, yang menjadi anak yang soleh-soleh itu bisa dapat dengan Islam ya. Dekat dengan Islam. Kemudian yang ketiga adalah cinta kepada Islam itu sendiri ya. Bahwa kita harus menyampaikan Islam ini. Nikmat Islam yang luar biasa harus disampaikan kepada Islam. Agar apa? Agar budaya gaul bebas dengan kampanyenya, apalagi di bulan Februari dengan V-Day-nya ini, bisa kita tangkal bersama-sama sehingga semakin banyak remaja-remaja muslim yang kemudian bisa kita selamatkan dalam tanda kutip untuk tidak ikut-ikutan dalam perayaan kampanye gaul bebas ini, yaitu kampanye gaul bebas yang terus digembur-gemburkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi artinya gaul boleh, tapi jangan bebas. Nah, itu ada batasannya. Ada batasannya. Dan Islam mengaturnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Kak Angkur, luar biasa, karena memang waktu juga yang memisahkan kita ya. Kalau sedikit boleh disimpulkan ya, intinya bahwa sebagai remaja muslim yang harus kita siapkan, yang pertama yang tentu saja adalah kembali meluaskan makna cinta itu sendiri, bahwa cinta itu bukan hanya sekedar kepada pasangan atau lawan jenis, tetapi bisa kita aplikasikan kepada cinta kepada ilmu, cinta kepada orang tua, dan cinta kepada Islam umumnya ya. Dan apa saja harus kita lakukan? Yang pertama adalah ikut kajian secara rutin, yang kedua adalah masuk ke dalam atau gabung kepada komunitas remaja yang sama-sama satu pemikiran gitu ya. Yang selanjutnya ada tentu saja berdakwah. Ya itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Kang Akur atas waktunya dan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Yang insya Allah kita akan bertemu kembali di waktu dan kesempatan yang berbeda, dan sama-sama kita menebarkan kebaikan. Mohon maaf dari kami, dari sekerabat kru yang bertugas. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.